Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen Jojo Sumarjo, IR MT. Di sini kami ingin presentasi hasil dari diskusi kelompok kami yaitu tentang energi. Nah, di sini kami membawa judul yaitu tentang penerapan hukum termodinamika pertama dalam penggunaan energi panel surya terhadap penerangan jalan umum atau PJU. Nah, di sini ada nama kelompok yaitu saya eh, selaku sendiri yang membawakan pada presentasi kali ini yaitu Ahmad Jagir Rahman dan juga ada Farid Abdul Basit dan Anatoli Marsuantonio. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses konversi energi matahari menjadi energi listrik pada panel surya. Nah, kami membahas bagaimana cahaya matahari bisa dirubah menjadi energi listrik. Proses tersebut terjadi melalui efek fotovoltaik pada panel surya yang berbahan semikonduktor. Nah, di sini juga ada apa saja tantangan dalam penerapan panel surya. Nah, kami membahas bagaimana kendala yang mempengaruhi kinerja panel surya seperti efisiensi yang masih terbatas mempengaruhi cuaca, suhu lingkungan, dan biaya pasang yang cukup tinggi. Di sini ada tujuan. Yang pertama itu ada menjelaskan hukum termodinamika pertama. Eh, Dalam hukum termodinamika pertama ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat dirubah menjadi bentuk dalam panel surya seperti energi cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik. Mengidentifikasikan proses perubahan energi. Di sini memahami bagaimana energi matahari dapat dikonversi menjadi energi listrik menggunakan teknologi panel surya. Selanjutnya ada menganalisis tantangan. Eh, di sini mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi panel surya belum maksimal sehingga dapat dicari solusi untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya di sana prinsip panel surya. Eh, Panel surya bekerja menggunakan efek fotovoltaik. Oleh surya tersusun dari sel surya berbahan semikonduktor seperti silikon. Nah, ketika cahaya matahari mengenai permukaan panel surya, foton dari cahaya matahari akan diserap oleh material semikonduktor. Energi foton tersebut menyebabkan elektron bergerak bebas sehingga menghasilkan aliran listrik. Nah, arus listrik ini dihasilkan kemudian dapat digunakan secara langsung atau disimpan terlebih dahulu di baterai. Di sini ada konversi energi matahari. Matahari yang diterima panel surya akan dikonversi menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik. Energi listrik tersebut kemudian disimpan di baterai agar dapat digunakan pada malam hari untuk menyalakan lampu penerangan jalan umum atau singkatnya itu PJU. Jadi proses perubahan energinya adalah dari energi cahaya akan dirubah menjadi energi listrik. Nah, setelah berubah menjadi energi listrik, akan disimpan melalui baterai dan akan cahaya akan digunakan cahaya lampu pada malam hari. Di sini ada studi kasus. Yang pertama itu daya lampu 50 watt, waktu penggunaan 12 jam per hari, intensitas matahari 5 kWh per meter persegi per hari. Di sini ada luas panel yaitu 1,5 meter persegi, efisiensi panel surya 20% dan efisiensi sistem 80%. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Di sini ada contoh gambarnya yaitu matahari, energi matahari akan diserap oleh panel surya, lalu akan dirubah menjadi energi listrik pada panel kontrol, akan disimpan melalui baterai, lalu di inverter.
Nah, di sini ada analisis yaitu P kali T yaitu 60 kali 12 sama dengan 720 WH. Artinya lampu membutuhkan energi sebesar 720 WH. Lalu 5.000 dikali 1,5 sama dengan 7.500 WH. Artinya total energi matahari yang diterima panel surya sebesar 7.500 WH per hari. Dan ada in eh, kali X yaitu 750 kali 20% sama dengan 1.500 WH. Jadi energi listrik yang dihasilkan berdasarkan panel surya adalah 1.500 WH. Selanjutnya ada 1.500 kali 80% dengan 1.200 WH. Hasil akhir adalah energi efektif sebesar 1.200 WH. Nah, jadi energi yang masuk itu sebesar 7.500 nih, energi yang masuk dan akan diserapnya energi cahaya oleh panel surya ini. Nah, energi listrik ya berguna sebesar 1.200. Nah, jadi energi panas yang dihasilkan 7.500 dan udah melalui diserap oleh panel surya. Nah, itu tidak sepenuhnya menjadi energi listrik, tapi yang dapat diterima energi listrik itu yaitu sebesar 1.200 WH. Nah, dan sisa hilang dalam bentuk panas dan rugi-rugi sistem. Nah, jadi perhitungannya energi yang diterima dan energi yang masuk itu maka energi yang hilangnya itu sekitar 6.300 WH. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini, panel surya merupakan salah satu solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Sistem panel surya bekerja sesuai hukum termodinamika pertama, yaitu energi cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik. Namun, efisiensi masih dipengaruhi oleh suhu, cuaca, dan kualitas komponen. Oleh karena itu, diperlukan perawatan dan pengelolaan yang baik agar sistem bekerja dengan optimal. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5 tentang energi. Kurangnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.